pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita berpikir tentang firman Tuhan. Tuhan mau bilang apa kepada kita ya? Jadi hari ini mari kita lebih serius lagi memasang telinga kita, minta Tuhan jamah hati kita sehingga kita punya kepekaan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti tujuan Tuhan, maksud Tuhan, dan lebih peka lagi menangkap maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim Hakim-Hakim pasalnya yang ke 16 ayatnya yang ke 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menangkap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan lepas bebas dan meronta lepas. Tapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaan di penjara ialah menggiling. Amin.
Saudara pemirsa, kita semua punya kelemahan. Tapi saya sudah katakan dari awal tadi, kepekaan kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, itulah yang membawa kita dapat mengalami kelepasan dari segala macam jerat perangkap dari kuasa iblis. Simpson punya kekurangan kelemahan dari apa? Terhadap lawan jenis. Sebenarnya Tuhan tentu beritahu dia, ya, tolong Simpson, jaga dirimu baik-baik. Kan ada Roh Kudus yang bisa bicara dalam lubuk hati kita. Tetapi Simpson kemudian menganggap bahwa itu pemuasan hawa nafsu itu lebih kuat mendorong dia, dan akhirnya dia terjebak pada akhirnya dengan itu perempuan yang tidak baik yang bernama Delila. Itu yang dipakai oleh iblis untuk memerangkap dia betul-betul. Dan akhirnya apa? Oleh air mata Delila, dia kemudian jatuh dan benar-benar jatuh terpuruk, habis. Sekarang dia menjadi seperti hewan. Saudara lihat ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Saudara ngapain? Apa saya katakan? Apa yang dicungkil? Kedua biji matanya itu, yang lihat-lihat terus, hal yang membuat dia jatuh. Hati-hati saudara sekalian kita. Apa kelemahan kita itu akan dicungkil oleh Tuhan. Jadi bukan orang Filistin sebenarnya mencungkil matanya. Tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mencungkil matanya. Oleh karena apa? Di situ titik kelemahannya sekalian. Melihat-lihat lawan jenis. Hati-hati sekalian membawa diri. Memang kita tidak dalam konteks perjanjian lama sekalian. Sekarang kita dalam konteks perjanjian baru. Tapi Alkitab kan dengan jelas mengatakan, saya baca untuk kita semua. Dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 33. 15 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ini harus kita renungkan berkenaan dengan Simpson di sini. Tentu pergaulannya buruk, ya, punya lingkungan hidup yang buruk, sehingga dia kemudian dengan gampang jatuh ke dalam dosa, satu dosa, dua dosa yang sama. Perhatikan itu baik-baik hari ini saudara sekalian. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa Simpson. Dan kemudian dia diperlakukan begitu hina seperti hewan yang biasa menggiling, itu gilingan besar saudara sekalian. Itu bukan manusia tapi sapi. Ya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Dalam bahasa saya, di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya ialah seperti sapi menggiling. Kadang-kadang dosa membuat kita lebih rendah dari hewan. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan dengan baik. Jangan membuat hidup kita menjadi seperti lebih rendah dari hewan. Ya, tolong saudara sekalian, jangan kita memperlakukan diri kita seperti itu. Minta anugerah Tuhan hari ini, minta pertolongan Tuhan hari ini, dan minta terutama Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada semua roh dalam dunia ini, termasuk roh pencobaan, roh hawa nafsu yang mendorong saudara jatuh ke jurang. Roh Kudus itu membawa saudara hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena di atasnya, bagian pertama dari paragraf itu mengatakan bahwa
Roh Kudus itu menolong kita untuk mengalahkan nabi-nabi palsu. Semua yang palsu itu dikalahkan oleh Roh Kudus, dan kita bisa hidup berkemenangan kalau kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, mujizat dan anugerah Tuhan kepada kami untuk hidup berkemenangan dan tidak mau jatuh ke dalam dosa yang dapat membuat kami lebih rendah dari hewan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.